warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sarmadia Makasa, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perkembangan Teknologi Wadah Budidaya Ikan, yaitu budidaya perikanan adalah wadah beserta fasilitas pendukung yang digunakan untuk memproduksi ikan. Yang pertama, kolam. Kolam merupakan perairan yang luasnya terbatas, sengaja dibuat dan mudah dikuasai. Berfungsi sebagai habitat buatan yang sangat diciptakan agar ikan dapat hidup dan berkembang dengan baik. Perkembangan kolam berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, secara tidak sengaja. Umumnya terjadinya karena pada awalnya melakukan kegiatan yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat. Pada musim hujan terisi air sehingga oleh masyarakat dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Yang kedua, secara sengaja. Sengaja dibuat untuk memelihara ikan, jenis bervariasi tergantung luas lahan. Ukurannya mulai dari kecil, besar, dan dari hanya suatu kolam sampai satu unit perkolaman. Yang B, menurut sumber airnya. Yang pertama, kolam tada hujan. Tidak ada pintu pemasukan dan pembuangan air, akan mengalami banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Yang kedua, menurut sumber airnya. Yang pertama, kolam berpengairan setengah teknis. Kolam yang mendapatkan air dan seluas air 1/2 teknis, maksudnya adalah sebagian besar saluran air masih berupa saluran tanah. Yang ketiga, menurut sumber airnya, yaitu kolam berpengairan teknis. Kolam yang mendapatkan air cukup sepanjang tahun karena sumber airnya berasal dari sistem irigasi tersier. Yang keempat, kolam menurut bentuknya, yaitu persegi panjang. Umumnya dipakai untuk sistem budidaya ikan secara tradisional dan kelebihannya adalah sirkulasi air dan penyediaan pakan alami lebih besar dibandingkan kolam bujur sangkar. Yang kelima, kolam menurut bentuknya, yaitu bulat, memiliki kapasitas lebih banyak dengan sirkulasi air dan pembuangan kotoran lebih terjamin. Segitiga, lebih fleksibel dibandingkan kolam persegi panjang atau bujur sangkar. Yang keenam, menurut fungsinya, kolam pemeliharaan induk berfungsi untuk penyiapan induk-induknya yang akan dikawinkan atau yang telah dikawinkan. Kolam pemijang atau perkawinan berfungsi untuk mempertemukan induk jantan dan betina yang telah matang telur. Yang ketujuh, kolam menurut fungsinya, yaitu kolam penetesan. Kolam ini tidak harus dibuat dalam suatu unit perkolaman karena kolam pemijahan dapat berfungsi juga sebagai kolam penetesan. Yang ketujuh, kolam menurut fungsinya, kolam pembesaran, digunakan untuk membesarkan sampai ukuran siap untuk dijual atau dikonsumsi. Ikan yang telah selesai tahap peredaran biasanya dimasukkan ke dalam pembesaran. Yang ke-8, kolam menurut fungsinya, yaitu kolam penumbuhan pakan alami. Kolam ini sengaja dibuat untuk persediaan pakan alami bagi benih ikan. Yang ke-9, kolam menurut fungsinya, yaitu kolam penampungan hasil, berfungsi untuk menampung hasil benih atau ikan konsumsi yang telah dipanen dan biasanya tidak terlalu luas dan sering difungsikan sebagai kolam pemberokan. Kolam karantina berfungsi untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa oleh ikan yang baru datang dan berfungsi sebagai kolam perawatan ikan yang sakit. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.